Halo semuanya, shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Yang pasti luar biasa. Kemarin dengan saya Yosua Gunawan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kemarin kenapa kok nggak ada video baru dan sebagainya. Iya Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kemarin Surabaya dilanda badai hujan Bapak Ibu. Demikian juga hari ini Bapak Ibu bisa lihat, hujannya deras sekali Bapak Ibu, sehingga internet di rumah saya ngadat Bapak Ibu. Ya, tetapi saya tetap komit untuk update video terus Bapak Ibu, supaya kita sama-sama bisa belajar. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita baca bersama-sama di Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu berbagai-bagai nasihat. Itu perikopnya, ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Engkau akan bangun dari tidurmu. Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari yang namanya semut. Kenapa semut itu menjadi teladan dalam firman Tuhan? Kenapa kok semut itu firman Tuhan berkata belajarlah daripada si semut yang rajin? Kenapa kok kita dibilang pemalas dan kita harus belajar dari semut? Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, semut itu adalah hewan yang sangat kecil lagi, bahkan tidak diperhitungkan. Tetapi luar biasanya semut ini adalah hewan yang sangat rajin. Kenapa? Dia bisa mengumpulkan makanan, dia mengumpulkan stok makanan pada musim semi dan persiapan untuk musim panas atau musim gugur. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ayat 7 berkata seperti ini. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, sekarang saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Ya, seandainya kalau kita adalah seorang karyawan, kita ikut orang, atau mungkin Bapak Ibu adalah seorang karyawan hari ini. Ya, Bapak Ibu ikut orang, Bapak Ibu digaji. Pertanyaan terbesar saya adalah, apakah Anda melakukannya dengan rajin atau Anda malas-malasan? Ya, saya punya karyawan Bapak Ibu, bukan karyawan, saya punya karyawan. Aduh Bapak Ibu, kebangetan. Ya, kalau ada bosnya pura-pura berdiri rajin Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada bosnya, selalu pegang gadget, SMS-an, BBM-an. Waduh, pokoknya tidak berguna lah Bapak Ibu ya. Dia tidak mau melakukan yang terbaik, dia nggak mau melakukannya rajin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing kepada Anda. Apabila Anda ikut orang, Anda bekerja ikut orang, ya, bekerjalah dengan rajin. Anggaplah toko itu, anggaplah kantor itu, anggaplah perusahaan itu adalah milik Anda. Loh Pak, nggak bisa dong, saya kan orang gajian. Kalau saya melakukan dengan rajin, saya membuat profit yang banyak buat perusahaan itu, saya mengumpulkan uang yang banyak buat perusahaan itu. Yang kaya bos saya, sedangkan bayaran saya itu sama. Bapak Ibu, 99% orang mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, yang mau saya sharingkan seperti ini. Betul sekali bahwa pemilik dari perusahaan, pemilik dari toko itu akan memiliki keuntungan atau Anda memperkaya mereka. Tapi sebenarnya yang paling kaya adalah Anda. Kenapa? Anda kaya akan pengalaman bagaimana Anda bisa berbisnis. Bapak Ibu dalam Tuhan, seorang pembisnis yang sukses, ya kan, memang ada banyak dari mereka yang diberi modal oleh orang tuanya Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang pembisnis sukses itu berhasil karena dulunya dia bekerja segenap hati sebagai seorang karyawan, sehingga dia tahu bagaimana cara stok barang, bagaimana cara jual barang, bagaimana cara ngelakuin barang, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sebagainya. Dia belajar dari sana menjadi seorang karyawan, lalu di saat dia memiliki modal, dia membuka toko. Karena dia sudah tahu ciri-cirinya, dia udah tahu seluk-beluknya, ya pasti aja berhasil. Kenapa? Karena dia ini memiliki pengalaman. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau sharing kepada Anda, yaitu orang tua saya, yaitu Bapak Gembala Reverend Dr. Yohanes Gunawan.
Beliau sebelum menjadi seorang pembisnis, beliau adalah seorang karyawan. Ikut di orang, ikut di kain, dia geledek barang, dia menawarkan baju-baju dan sebagainya. Ya, beliau menganggap bahwa tokonya itu miliknya. Beliau menganggap bahwa barangnya adalah barangnya dia. Setelah dilakukan dengan rajin, dengan disiplin dan sebagainya, yes, betul Bapak Ibu. Akhirnya orang tua saya dipecat karena menghilangkan uang sekitar 1.000 atau 10.000 zaman dulu Bapak Ibu. Ya, tapi yang pasti papa saya nggak ngambil. Tetapi di saat dipecat, tanya papa saya, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa apa. Ya, tetapi beliau yakin bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan memang betul Bapak Ibu. Setelah dikeluarkan, akhirnya papa saya berusaha untuk membuilding bisnis dengan modal yang pas-pasan. Dan Anda tahu, karena pengalamannya sudah ada, karena experience-nya sudah ada, ya, karena mentalnya sudah ada. Di saat dia membangun bisnis, ya udah bangun bisnis Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ya memang berhasil Bapak Ibu. Papa saya dari minus buka cek kosong yang banyak, akhirnya bisa membayar hutangnya semua, bisa dibayar Bapak Ibu. Lalu untungnya masih banyak Bapak Ibu, bisa beli rumah lagi di perumahan Galaksi. Nah, maksudnya mau saya katakan ini seperti apa? Di saat Anda bekerja ikut orang, Anda ini adalah anak Tuhan. Anda ini adalah orang Kristen yang percaya. Firman Allah berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, nah Bapak Ibu dalam Tuhan, maksud saya apa sih? Yuk kita kerja secara maksimal. Meskipun Anda ikut orang, Anda kerja secara maksimal. Amin. Amin. Kenapa? Anggap barang itu, anggap perusahaan itu milik Anda sendiri. Anda yang ikut di bank, Anda yang ikut di orang, siapapun, anggap itu adalah bisnis Anda sendiri. Siapa tahu dengan kekayaan pengalaman itu, meskipun Anda mengayakan harta untuk orang lain, tapi kekayaan pengalaman itu, Anda bisa menjadi the next generation of perusahaan itu. Ya kan? Jadi Anda siap. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ya, maksudnya apa? Bahwa dunia ini, saya udah sharingkan di sebelumnya, bahwa dunia ini itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Maksudnya apa? Ya, mungkin Anda hari ini diberkati secara berlimpah-limpah. Mungkin hari ini Anda memiliki uang yang sangat banyak. Tetapi Bapak Ibu, uang itu jangan dipakai semua. Anda harus menabung untuk apa? Untuk masa kelaparan Bapak Ibu. Untuk musim gugur, untuk musim dingin Bapak Ibu. Ya, belajar dari semut Bapak Ibu. Meskipun dia berkelimpahan uang, dia makan dengan kenyang, tetapi dia tidak lupa untuk menyisihkan. Dia menyimpan Bapak, dia menyisihkan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk nanti di musim kemarau, untuk nanti di musim dingin Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda berkata Bapak Ibu, tahun 2015, tahun 2016, hari ini tahun 2016, tahun 2014 pertengahan bahkan, ya kan? Waduh, ekonomi sangat susah. Banyak orang bangkrut, banyak orang itu sampai tidak bisa makan Bapak. Pertanyaan saya, orang-orang seperti itu dulunya pernah berhasil Bapak. Pertanyaan saya, kenapa kok sekarang dia sampai seperti itu? Karena satu, karena dia nggak prepare Bapak. Karena dia nggak preparation bagaimana caranya dia menstok. Makanya Bapak Ibu, di Amsal 6 ayat yang ke-8, ya, dia berkata seperti ini. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi pada saat musim panen bukan dihabiskan, tapi dikumpulkan, disimpan Bapak untuk musim yang selanjutnya. Ya, 9 ayat 9. Oke, Amsal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maksudnya apa sih Bapak Ibu dalam Tuhan? Ya, kalau kita bangun tidur, ya ini simple Bapak Ibu, saya ibaratkan simple. Kalau kita bangun tidur, sebisa mungkin, kalau bisa harus Bapak Ibu, jangan tekan yang namanya snooze. Anda tahu ya, saya alarm di handphone Bapak Ibu, kalau begini, kebiasaan saya dulu adalah saya tekan snooze. Saya tekan snooze. Akhirnya sampai iPhone saya malas beritahu Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Di saat Anda menekan snooze, ya 90% penelitian mengatakan bahwa di saat Anda tidur dan Anda kompromi Bapak Ibu, Anda tidur lagi, yang terjadi adalah bahwa kehidupan Anda satu harian full Anda akan merasa malas. Ini penelitian, bukan saya Bapak Ibu.
ya akan merasa malas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebisa lagi kalau Anda bangun, Anda langsung bangun. Jangan aduh mal 5 menit lagi. Percayalah, di saat Anda bilang mal 5 menit lagi, yang terjadi adalah hidup Anda akan malas dan hidup Anda merasa aduh aku ini capek dan sebagainya, lemas dan sebagainya. Yuk Bapak Ibu, di saat Anda mempunyai alarm bangun, Anda udah komitmen aku mau doa pagi, ya kan? Anda udah komitmen seperti itu, bunyi alarm, lakukan yang Anda lakukan adalah sentak Bapak Ibu. Anda sentak diri Anda sentak tubuh Anda supaya Anda bangun. Di saat Anda bangun, Anda langsung berdoa, ya. Bukan Anda bangun, Anda senus, Anda tidur lagi, ya kan? Jangan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Islam Tuhan, ayat 11. Ayat yang ke-11. Maka bentar Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Intinya apa Bapak Ibu? Orang malas tidak akan pernah bisa yang namanya berhasil. Ya, orang yang rajin, ya kan, itulah orang yang berhasil Bapak Ibu. Yuk kita belajar dari semut. Tidak ada satupun semut yang malas, karena semut yang malas saya pastikan tidak akan dapat makanan. Ya, semut yang malas yang pasti saya pastikan akan dimakan oleh cacing Bapak Ibu. Maksud saya apa Bapak Ibu? Yuk kita belajar menjadi sosok yang rajin. Memang betul Bapak Ibu, Anda kalau udah kebiasaan malas, Anda mau rajin itu tidak akan mudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu itu bisa diperbaiki. Bukan berarti gak bisa. Ya, yuk kita belajar dari semut Bapak Ibu. Yuk kita belajar rajin. Kalau Anda memiliki toko Bapak Ibu, Anda kerja di toko, Anda kerja di manapun, Anda seorang karyawan, Anda seorang pegawai, anggap itu bisnis Anda. Kalau seandainya Anda seorang marketing Bapak Ibu dari sebuah perusahaan, yuk rajin Bapak Ibu. Ya, kenapa? Tunjukkan bahwa kita ini berbeda. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak Allah. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen Bapak Ibu, orang yang percaya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita sama dengan orang dunia, lalu buat apa orang-orang datang buat apa orang-orang pergi meninggalkan agamanya dan masuk ke Kristen, ya. Tetapi kalau orang-orang melihat bahwa kita ini berbeda, orang-orang melihat bahwa kita ini ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Bahwa kita ini adalah anak Allah dan kita ini orang yang rajin. Maka orang-orang itu mau Bapak Ibu meninggalkan agamanya untuk masuk dalam Kristen. Ingat Bapak Ibu bahwa kita ini penginjilan Bapak Ibu. Firman Allah berkata Bapak Ibu, pergilah ke bangsa-bangsa, jadikanlah semua muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita harus penginjilan Bapak Ibu. Kita harus penginjilan. Bagaimana cara penginjilan? Kalau hidup kita sendiri itu tidak mungkin. Ya, lebih baik sebelum kita menginjilan, yuk kita koreksi diri kita sendiri. Ya, jadilah orang Kristen yang berkualitas. Jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Tetap semangat, rajin, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Please like, share, and subscribe. God bless you guys. Bye bye. Your